Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Hasuti dengan NIM 17096624057. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada video kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai presentasi interaktif menggunakan Mentimeter. Jadi dalam video ini terdapat 2 sesi, di mana saya akan membuat tutorial terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mempresentasikannya kepada partisipan. Selamat disimak. Baik teman-teman, jadi untuk yang pertama kita masuk ke tutorial menggunakan Mentimeter terlebih dahulu. Pertama teman-teman bisa membuka web browser yang sering digunakan seperti Google Chrome atau Microsoft Edge atau yang lainnya. Berikutnya bisa ketik Mentimeter dan pilih yang paling atas ini. Nah di sini karena saya sebelumnya sudah pernah login, jadi saya menggunakan login with Google saja. Lalu pilih yang ini, akun ini. Dan nanti muncul seperti ini. Nah, biasanya setelah login sign up tadi, apabila teman-teman belum pernah menggunakan, itu nanti ada pilihan, biasanya Mentimeter ini digunakan sebagai apa gitu teman-teman. Apakah sebagai student, teacher, atau lainnya. Berikutnya juga nanti ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman langsung sesuaikan aja dan mulai mengeksplor Mentimeternya. Nah, nanti setelah itu juga ada beberapa pilihan di mana untuk play Mentimeter sendiri. Mungkin pilihannya seperti ini ya. Bentar kita lihat. Nah, mungkin nanti pilihannya ada sepertinya ada free, basic, pro, dan enterprise. Nah, mungkin karena untuk sekarang ini kita pakai yang free terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa explore ke bawah dulu. Di sini ada popular template. Dan juga di sini ada popular fitur yang biasa digunakan oleh pengguna Mentimeter. Berikutnya juga, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Mentimeter, teman-teman bisa mengklik dari salah satu ini. Dan berikutnya di tab sini, tersedia Home, My Presentation, and Share with Me. Berikutnya ada untuk Workspace, dan di bawahnya ada tampilan seperti ini. Oke, mungkin kita langsung saja membuat presentasi interaktif. Kita klik New Menti. Nah, oke, setelah muncul seperti ini bisa disilang aja ya teman-teman, dismiss notification. Oke, setelah muncul seperti ini, kita explore dulu. Di sini ada untuk penamaan presentation kita, ini bisa diganti. Berikutnya di sini ada setting, di sini ada create dan result. Ini result biasanya setelah kita presentasikan nanti akan muncul. Berikutnya di sini ada preview, di mana nanti kita coba akan menggunakan ini ya. Setelah kita membuat slide, berikutnya ini ada share berupa link dan juga ada start presentation. Berikutnya di tampilan kanan saya dari sini ada bar edit, comments, interaktif, tema, dan template. Nah, tapi untuk saat ini kita belum bisa menggunakan bar di atas ini karena isi slide kita masih kosong. Jadi kita bisa langsung klikin aja start from scratch. Nah, berikutnya di sini ada beberapa pilihan untuk isi slide kita. Di sini ada multiple choice di mana kita bisa memberikan pertanyaan dan audiens bisa memilih beberapa jawaban. Berikutnya ada word cloud. Ini seperti audiens nanti mengisi satu kata dan untuk menjawab pertanyaan kita. Biasanya ini digunakan untuk mengutarakan pendapat gitu ya, pendapat singkat lah. Berikutnya ada open ended. Ini seperti partisipan nanti akan menjawab berupa isian singkat gitu ya. Dan ada skala. Nanti ada beberapa statement, lalu partisipan bisa menentukan skalanya, apakah dia setuju atau tidak setuju. Itu juga bisa dari berupa angka 1 sampai 5 gitu ya. Nih nanti dari sini mungkin ya. Nah, berikutnya ada ranking. Nanti partisipan bisa mengurutkan sendiri gitu. Option mana yang dia jadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking 4. Nanti akan muncul bar seperti itu. Berikutnya ada Q&A, biasanya mungkin ini ditaruh di akhir sesi presentasi gitu ya, setelah menyampaikan materi. Lalu mungkin apabila presenter ingin menambahkan slide ini, boleh banget nanti partisipan bisa mengetik pertanyaan mereka lewat sini. Berikutnya ada fitur question number, 100 point to execute pin on match with form. Berikutnya di sini juga ada untuk kuisnya. Nah, kuisnya ini bisa berupa select answer atau pilihan ganda seperti ini. Dan juga ada type answer atau essay gitu ya, atau isian singkat. Nah, di sini juga isi konten dapat memuat teks, gambar, video, dan juga instruksi seperti ini. Berikutnya ada bisa juga kita mengintegrasikan Mentimeter ini dengan Google Slide, PowerPoint, atau Miro. Tapi
Ini dengan catatan harus pro ya teman-teman. Nah, kita langsung saja mengisi slide pertama dengan teks mungkin untuk judul dari presentasi kita. Input teks. Nah, mungkin kita akan membahas struktur dan prosedur rekrutmen SDM atau sumber daya manusia. Nah, setelah kita sudah tadi memilih nih kita ingin menginput teks, di sininya itu sudah bisa digunakan. Yang di bar kanan tadi ini ada edit, ada komen, ada interaktif, dan ada tema. Mungkin kita pilih temanya dulu ya. Kita menggunakan, nah ini teman-teman bisa lihat tema-temanya. Mungkin kita akan menggunakan tema yang ini aja. Mungkin kita edit ya. Nah, kita ingin ketik judulnya. Kita enter biar nanti dia tipe ininya ada display, heading, subheadingnya itu berbeda. Nanti ini kita strategi dan prosedur kita jadikan heading, terus berikutnya kita ketik rekrutmen SDM, ini kita jadikan sebagai display, nanti kita tambahkan nama kita sebagai presenter. Ini mungkin ya. Ini kita pilih display. Lalu ininya kita jadikan sebagai body text aja. Oke, jangan lupa kita bold. Nah, setelah setelah kita sudah mengetik judul, kita juga bisa menambahkan gambar. Ini bisa support PNG, GIF, JPG, JPEG, dan SVG. Nah, di sini juga ada image library di mana kalian bisa mencari foto menggunakan dari Unsplash. Berikutnya juga ada GIF yang kalian bisa pilih dan juga bisa cari. Tapi di sini kita menggunakan foto yang sudah kita download aja di komputer kita. Nah, kita gunakan foto yang ini mungkin. Di sini juga teman-teman bisa untuk nge-crop foto tersebut. Ada pilihan juga, ada square dan ada perfect. Tapi kita fullin aja, jadi nggak perlu kita crop, sorry. Nah, kita save, lalu kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa pilihan layoutnya, seperti default. Default ini seperti polos aja. Berikutnya ada full image, yaitu gambar tadi bisa kita jadikan sebagai background. Berikutnya ada side by side left, itu jadi setengah tulisan, setengah gambar. Ini di sebelah kanan, ini di sebelah kiri, dan juga di sini ada image left, yaitu gambarnya ada di ujung banget gitu ya. Nah, ini kita gunakan full image aja. Oke, setelah sudah seperti ini, kita tambahkan new slide. Nah, untuk new slide ini, saya akan menambahkan konten instruksi, di mana nanti ketika presentasi, saya ingin audiens itu join Mentimeter saya. Jadi, kita tambahkan instruksi aja. Nah, untuk instruksi ini mungkin saya tidak akan rubah-rubah, karena ini sudah dari Mentimeter sendiri. Kita tambahkan new slide. Nah, untuk new slide ini, saya ingin menambahkan word cloud, di mana nanti slide ini saya gunakan sebagai slide pemantik agar audiens itu sudah mulai aktif berinteraksi gitu. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan pemantik bagi audiens. Oke. Nah, nanti di sini audiens bisa mengisi jawaban mereka. Nah, di sini ada number of response-nya, bisa dibatasin atau unlimited. Berikutnya ada show response, di sini ada instant response, yaitu nanti langsung muncul. Berikutnya ada respond on click, nanti kita harus klik ini dulu baru jawaban audiens muncul, dan terakhir adalah private response, jadi nggak bakal ditampilin gitu ya. Oke. Untuk next slide-nya mungkin kita langsung ke teks materi, karena kan tadi sudah pemantik, jadi kita mulai ke penjelasan mungkin ya. Oke, kita langsung. Ini kita enter lagi biar dia teksnya tuh beda gitu, jadi ada heading dan ada body text. Oke, setelah sudah kita ketik isi materi, lalu jangan lupa kita bold untuk headingnya. Dan agar tidak monoton, kita bisa menambahkan foto. Nah, untuk layoutnya mungkin saya akan pakai yang ini. Oke, apabila sudah,
Kita ke slide berikutnya, masih mencakup terkait materi ya teman-teman. Bisa jadi seperti ini. Kita tambahkan new slide. Mungkin untuk slide berikutnya kita gunakan interaktif, yaitu ranking kali ya, agar audiens kembali berinteraksi lagi dalam presentasi kita. Di sini saya ingin audiens mengurutkan sumber rekrutmen relate dengan Gen Z gitu ya, karena audiens kita Gen Z. Nah, di sini kita bisa mengisi item-itemnya atau opsinya agar nanti audiens urutkan. Pertama biasanya itu ada LinkedIn atau job portal. Ini ya. Nah, ini tadi untuk responnya kita pakai instant respon aja. Dan jangan lupa kita kasih background atau tambahan foto agar tidak monoton gitu ya. Berikutnya, new slide-nya kita kasih penjelasan yang berkaitan dengan pemantik tadi atau interaktif tadi, di mana mengenai sumber rekrutmen ya. Oke, untuk next slide-nya kita masih mengenai materi gitu ya untuk slide ini, jadi mungkin akan dicepetin aja. Nah, untuk slide ini, untuk slide ini kita juga bisa mendelete slide apabila salah gitu ya. Kita bisa delete slide. Nah, ini kita ingin menambahkan gambar. Dan kita ingin konten gambar gitu. Ini kita masukkan dulu fotonya. Kita crop agar tidak terlalu memakan 4 ya, tidak terlalu penuh full gitu slide-nya. Kita ketik di sini, ini adalah alur tahapan rekrutmen. Jangan lupa kita bold. Nah, ini image-nya lagi masih loading ya teman-teman. Ini udah. Ini juga bisa media layout-nya bisa kita as center atau kita jadikan sebagai background. Tapi untuk saat ini kita jadikan sebagai center aja, dan begitupun dengan slide berikutnya. Slide berikutnya mungkin kita berlanjut ke kuis ya, karena penyampaian materi sudah cukup. Quiz time. Kita bold aja dan kita tambahkan gambar agar tidak monoton. Kita gunakan sebagai background. Kita bisa menambahkan new slide untuk mulai membuat kuisnya. Kita akan membuat kuis dengan tipe pilihan ganda atau select answer. Kita pilih saja. Di sini untuk pertanyaannya kita buat berdasarkan presentasi tadi. Ini kita bisa kita bold dulu agar lebih jelas ya pertanyaannya. Nah, di sini kita bisa klik yang ini, lalu kita isi option-optionnya apa saja. Langsung, dan kita membuat 4 opsi, atau teman-teman kalau mau menambahkan juga boleh, dan menentukan kebutuhan SDM masa depan. Nah, jangan lupa ini pilihan yang benarnya di checklist, misalkan ini atau ini. Nah, ini jawaban yang benarnya adalah yang option C, jadi melakukan pelatihan kerja secara langsung. Berikutnya teman-teman juga bisa mengatur
Beberapa pilihan seperti ini. More point for fast correct answer. Jadi ketika audiens menjawab lebih cepat itu akan mendapatkan poin lebih. Ini bisa di on atau off kan. Ini kita onin aja. Berikutnya untuk waktu menjawab soalnya itu kita ganti menjadi 30 detik. Berikutnya di sini juga ada add leaderboard. Nah, ini apabila kita off kan itu slide-nya slide 12 akan tidak ada. Nah, apabila kita onin ini akan muncul slide baru di sini. Jadi kita offin dulu aja sampai nanti ada 3 pertanyaan. Berikutnya di sini ada juga untuk musiknya selama mengerjakan, tapi sebenarnya kita tidak usah nyalakan ya. Oke, untuk dua slide berikutnya tetap sama, di mana kita membuat soal pilihan ganda. Oke, karena ini ya sudah di eh, quiz ketiga, jadi kita tampilkan saja leaderboardnya nanti agar terlihat. Dan berikutnya, eh, ini kita langsung ke slide terakhir aja, yaitu berupa teks sebagai slide penutup gitu ya. Sini sudah selesai slide kita. Nah, setelah selesai semua, kita bisa preview untuk teks untuk slide presentasi kita. Di mana di sini muncul screen kita dan di sini screen dari partisipan. Bisa kita next slide. Lalu nanti kita mempersilakan audiens untuk join dan kita bisa coba di sini ya. Kita tulis gaji. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Berikutnya untuk slide yang lainnya, ini nanti teman-teman bisa mengurutkan seperti ini. Tim muncul seperti ini. Oke, untuk kuis kita coba dulu. Oke, kita mungkin menjawab ini. Akan muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin screen-nya sampai akhir sama ya, kayak gitu. Dan sampai slide terakhir. Mungkin seperti itu sih teman-teman. Oke, nah di sini juga tadi ada mungkin kita explore ke bar sini ya, karena tadi belum sempat sepenuhnya. Jadi di interaktif ini teman-teman bisa menambahkan reaksi. Seperti ada tombol ini, ada love, ada tombol tanda tanya, dan juga ada dislike. Ini bisa teman-teman tambahkan sesuai yang teman-teman inginkan. Berikutnya di sini juga ada enable Q&A. Jadi partisipan bisa langsung menanyakan kepada presenter. Ini kembali lagi kepada teman-teman apakah ingin menyediakan interaktif ini atau tidak. Begitu. Oke, mungkin sekian video tutorialnya. Untuk sesi berikutnya kita akan mengaplikasikan hasil presentasi yang sudah kita buat ini. Silahkan ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Hasuti dengan NIM 17096240057. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi dan prosedur terkait rekrutmen sumber daya manusia. Nah, sebelumnya uh, teman-teman boleh join dulu melalui uh, QR di sini atau melalui kode untuk join ke Mentimeter. Nah, sambil nunggu yang lain join, mungkin di sini teman-teman bisa mengutarakan pendapat kalian ketika mendengar rekrutmen. Jadi, sebutkan satu kata yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata rekrutmen. Nah, di sini sudah ada interview, CV. Boleh yang lain mengutarakan pendapatnya mungkin? Wawancara, psikotes, bener banget. Ada lagi? Portofolio, iya jadi bener banget ya. Skill, bener banget. Nah, ini menarik-menarik banget ya jawabannya. Jadi jawaban teman-teman ini sebenarnya sudah mencakup sebagian besar dari isi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini.
Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, apa sih itu rekrutmen? Nah, rekrutmen sendiri merupakan proses mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, dan keahlian yang diperlukan. Hal ini merupakan pendapat dari Rifai dan Sagala tahun 2009. Berikutnya, rekrutmen ini bertujuan untuk mengisi jabatan yang kosong dan kandidat yang memenuhi kualifikasi. Nah, proses rekrutmen ini dimulai dari pencarian hingga didapatkannya sekumpulan pelamar yang memenuhi syarat kualifikasi seperti itu. Berikutnya, mengapa rekrutmen itu penting bagi sebuah perusahaan? Nah, jadi yang pertama, rekrutmen ini dapat menentukan kebutuhan sumber daya manusia masa kini dan juga masa depan, sehingga tetap relevan. Berikutnya yang kedua, mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola keberagaman, atau ini juga menjadi tanggung jawab perusahaan terkait keberagaman. Berikutnya yang ketiga, mengurangi kemungkinan karyawan baru keluar atau turnover gitu dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga, mengefisiensi biaya dan waktu pelatihan bagi perusahaan. Nah, menurut teman-teman nih, kan teman-teman masuknya Gen Z ya. Sumber mana sih yang paling efektif untuk mendapatkan karyawan Gen Z saat ini? Nanti teman-teman bisa um, mengurutkan nih. Di sini ada LinkedIn atau job portal, media sosial seperti Instagram, TikTok, terus juga ada rekomendasi teman atau referral dan juga website perusahaan. Mungkin boleh diurutin dari yang paling awal, yang paling nomor satu gitu, sampai empat. Yang mana sih yang biasa teman-teman gunakan? Oke, mungkin di sini yang pertama itu dari rekomendasi teman ya. Berikutnya yang kedua ada media sosial. Oh, masih terus berjalan. Yang kedua di sini ada LinkedIn atau job portal. Yang ketiga baru dari media sosial. Dan yang keempat itu dari website perusahaan itu sendiri. Nah, jadi benar banget ya sumber rekrutmen itu. Tadi eh, rekomendasi teman itu menjadi nomor satu mungkin karena dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, tapi di sini ada sumber rekrutmen yang jenisnya tuh valid gitu ada dua yaitu dari internal dan juga eksternal di mana internal ini mencakup dari promosi, rotasi atau merekrut dari dalam organisasi yaitu misalnya dari tingkatan awal itu nanti dipromosi menjadi naik tingkat gitu. Berikutnya yang kedua ada sumber eksternal. Di sini ada empat tipe dari online, agensi, lembaga pendidikan, dan juga pelamar langsung. Nah, online ini bisa kita dapat dari website, Jobstreet, atau LinkedIn. Berikutnya, berikutnya dari agensi, yaitu headhunter untuk posisi-posisi yang sulit gitu. Yang butuh kualifikasi khusus untuk posisi tersebut. Berikutnya ada dari lembaga pendidikan seperti kampus atau sekolah bagi para fresh graduate. Fresh graduate. Berikutnya, yang keempat itu ada pelamar langsung. Jadi dia nggak tahu nih apakah perusahaan itu buka lowongan apa enggak, tapi dia langsung ke perusahaan itu untuk menanyakan atau disebut juga walk-in. Oke. Berikutnya di sini ada tahapan dari rekrutmen itu sendiri. Nah, tahapan rekrutmen itu sendiri dimulai dari perencanaan, di mana divisi terkait menganalisis dulu nih apa kebutuhan posisi dari perusahaan itu, butuh berapa orang, butuh kualifikasinya seperti apa lagi, lalu kita bisa lapor ke HRD untuk cek kualifikasinya apakah benar atau tidak. Berikutnya, setelah diverifikasi, setelah mendapat persetujuan HRD, yang keempat itu bisa publikasi atau langsung menyebarkan lowongan tersebut. Nah, berikutnya masuk ke alur tahapan seleksi, di mana dari seleksi ini dimulai dari proses administrasi, di mana screening CV dulu dan juga portofolio yang dilampirkan oleh pelamar. Berikutnya di sini ada tes kompetensi. Biasanya ini tergantung dari perusahaan, tapi yang paling sering banget dilakukan tes kompetensi ini yaitu psikotes dan juga tes skill bagi pelamar. Berikutnya ada wawancara. Wawancara ini nanti sih setelah pelamar uh, memenuhi tes administrasi dan juga tes kompetensi, berikutnya adalah wawancara yang langsung diinterview oleh HRD dan juga user khusus dari perusahaan tersebut. Dan terakhir, pelamar melalui proses medical check-up, yaitu berupa tes kesehatan fisik dan juga mental bagi si calon
karyawan di perusahaan tersebut. Nah, setelah penyampaian materi singkat tadi, berikutnya kita bakal mungkin seru-seruan sambil belajar ya dan sambil mengingat isi materi tadi. Boleh langsung kita ke soal yang pertama. Ya, udah ada 5 player ready. Kita start quiz. Nah, di sini ada pertanyaan, manakah yang bukan merupakan tujuan dari rekrutmen? Boleh teman-teman mengisi jawabannya. Kita lihat jawaban. Oke, sorry banget teman-teman. Ini harusnya yang benar itu adalah melakukan pelatihan kerja secara langsung. Di mana tadi tujuan dari rekrutmen itu sendiri adalah eh, mengurangi kemungkinan karyawan keluar itu termasuk dari adanya rekrutmen ini. Jadi yang benar itu harusnya jawabannya melakukan pelatihan kerja secara langsung. Bapak, teman-teman mungkin ini masih belajar. Langsung kita coba ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah, di sini soalnya itu siapakah yang biasanya melakukan wawancara tahapan awal? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, benar banget. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelasin bahwa wawancara ini bisa dipimpin oleh HRD atau user tertentu. Next, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, sebelum tanda tangan kontrak, tes terakhir yang dilakukan kandidat adalah, tadi sudah sempat dijelaskan juga, itu ada di tahap seleksi paling terakhir. Oke, baru 4 yang menjawab. Kita lihat jawabannya. Nah, benar banget. Jadi tahapan terakhir itu adalah tes kesehatan. Nah, di sini ada satu yang menjawab tes administrasi. Jadi tes administrasi ini dilakukan di tahap awal. Seperti tadi tes administrasi, tes kemampuan, berikutnya wawancara, baru terakhir yaitu medical check up berupa tes kesehatan ini. Oke, kita langsung lihat leaderboard dari ini yaitu. Oke, sekiranya demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.